Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada minggu ini, anak-anak, kita akan belajar mengenai tata cara sholat berjamaah yang akan disampaikan oleh ibu sendiri, yakni Ibu Nisa Nurjana. Ibu merupakan mahasiswa PPL yang akan menjelaskan materi mengenai tata cara sholat berjamaah di mata pelajaran PABP kelas 7 di SMPN 1 Cilenyi. Lanjut, ini ada langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui. Yang pertama itu ada pendahuluan, yakni yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada penyampaian materi, dan yang keempat ada penutup. Kita lanjut untuk membuka pembelajaran kali ini. Kita terlebih dahulu untuk berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk langkah pertama, yakni kita buka dengan membaca berdoa bersama-sama. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dan masih semangat dengan belajarnya. Karena agama merupakan sebuah pondasi kita, panduan pedoman kita untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah materi yang akan kita bahas hari ini mengenai sholat berjamaah. Untuk itu, semoga anak-anak semuanya bisa menyimak sampai akhir dan senantiasa untuk terus semangat belajarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang harus dicapai anak-anak ketika sudah mendapatkan materi yang kita bahas. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari nomor 1 sampai 8 itu semua kita sudah bahas di minggu yang lalu. Nah, fokus kita untuk minggu ini ada di tujuan pembelajaran yang ke-9 dan yang ke-10. Yang ke-9 itu ada siswa dapat mengetahui tata cara sholat berjamaah dengan benar, dan yang kedua itu ada siswa dapat mempraktikkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sholat berjamaah ini sangat diperlukan untuk kita melaksanakan sholat berjamaah di kehidupan. Baik, kita lanjut. Kita review dulu nih materi yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Ada yang namanya pengertian sholat berjamaah. Cung di sini atau yang masih ingat apa itu sholat berjamaah? Boleh dijawab ya. Nah, sholat berjamaah ini yakni sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka ada yang menjadi imam, sedangkan yang lainnya itu menjadi makmum. Nah, sholat berjamaah ini tentunya dilaksanakan di dalam satu majelis, di dalam satu tempat yang sama dengan imamnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kebalikan dari sholat berjamaah, ada yang namanya sholat munfarid atau sholat yang dikerjakan
sendirian seperti itu. Padahal keutamaan sholat berjamaah ini kita sudah pelajari di minggu kemarin adalah sangat banyak sekali keutamaan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Salah satunya adalah mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Masya Allah sekali. Ternyata sholat berjamaah ini sangat dibutuhkan dan harus dilaksanakan karena banyak sekali keutamaannya. Nah, kita lanjut langsung ke poin inti yang bakalan kita pelajari di minggu ini. Ada yang namanya tata cara sholat berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah ini adalah prosedur atau bagaimana sih gitu cara sholat berjamaah itu. Yang pertama itu, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah, tetapi kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqomah saja. Maksudnya, ketika sudah ada azan berkumandang, maka yang harus dilaksanakan adalah iqomah ketika jamaah yang akan melaksanakan sholat di suatu masjid itu sudah hadir, dan iqomah sebagai penanda kita akan melaksanakan sholat. Nah, kenapa kalau misalnya tidak memungkinkan cukup dengan iqomah saja? Ada mungkin salah seorang dari kita jikalau melebihi azan, misalnya sholat zuhur yang tadinya jam 12 lebih 5 menit, tapi sholatnya jam 1, nah tidak perlu untuk azan, tapi iqomah saja ketika akan melaksanakan sholat berjamaah itu sendiri. Nah, yang kedua itu, imam memperhatikan dan membimbing kerapihan dan lurus rapatnya saf atau barisan makmum sebelum sholat dimulai. Jadi, ketika sholat berjamaah ada salah satu orang yang di depan yang akan memimpin para jamaah makmum di belakangnya untuk sholat. Nah, pemimpin ini, pemimpin yang akan memimpin sholat kita namanya imam. Nah, imam sebelum memulai sholat harus melihat ke belakang terlebih dahulu, melihat apakah safnya itu sudah rapi atau ada yang kosong atau bagaimana. Nah, tugas imam itu sendiri untuk merapihkan saf ya dengan benar, tidak ada kelonggaran, tidak ada space yang kosong dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada sesudah saf atau barisan teratur dan rapi, imam memulai sholat dengan niat dan takbiratul ihram. Nah, ketika saf sudah bagus, sudah benar, sudah rapi, maka imam pun bisa memulai dengan sholat itu sendiri dengan takbiratul ihram dan niat. Nah, setelah dimulai, kita lanjut ke tata cara selanjutnya. Yang keempat adalah di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat yang nyaring atau yang bisa disebut dengan jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Nah, apa sajakah yang bacaan kita yang dinyaringkan atau suaranya dibesarkan gitu ya? Yang pertama itu takbiratul ihram, takbir istiqol, tasmi' dan salam. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu suaranya harus dibunyikan karena kita ketika menjadi imam harus terdengar oleh makmum yang di belakang kita. Nah, yang kedua itu adalah bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran yang terpilih. Nah, di sholat apa sajakah ayat-ayat Al-Quran itu? Di sini bisa dilihat ada di 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, jikalau
Selain dari sholat maghrib, isya, dan subuh, baiknya dilirihkan atau yang disebut dengan sir. Jadi Al-Fatihahnya sendiri-sendiri, tapi ketika takbiratul ihram tetap suaranya dilantangkan atau dijaharkan. Nah, begitu juga ketika sholat sunnahnya, ada sholat sunnah Jumat, gerhana, istisqa, dain atau 2 hari raya, itu ada Idul Adha dan Idul Fitri. Yang selanjutnya adalah tarawih dan witir. Itu boleh kalau misalnya bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Quran yang akan dibacakan setelah surat Al-Fatihah diperbolehkan untuk dijaharkan atau dinyaringkan atau dibunyikan, suaranya lebih dilantangkan terlebih dahulu gitu. Yang ketiga itu adalah bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Jadi ketika dalam pembacaan Al-Fatihah yang dinyaringkan atau dijaharkan, maka makmum pun harus membaca amin ketika sudah imam membacakan Al-Fatihah, dan itu boleh dinyaringkan atau dijaharkan kayak gitu. Tapi di 2 rakaat pertama di sholat maghrib, isya, dan subuh itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ada yang kelima. Yang kelima itu, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Jadi kan kita yang namanya berjamaah, maka kita harus mengikuti imam itu tersendiri. Ketika gerakan imamnya belum ruku, kita tidak diperbolehkan untuk ruku karena kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, sholat yang bareng-bareng semuanya. Jadi tidak boleh mendahului gerakan imam sebelum imam mengerjakan gerakan itu sendiri. Jadi sebelum takbir imam untuk melaksanakan rukun sholat itu sendiri, kita tidak boleh mendahuluinya seperti itu. Jadi kita harus mengikuti aba-aba kalau misalnya di dalam sholat, yakni kepada imam. Nah, yang keenam ada pada sholat yang dijaharkan atau dikeraskan, makmum mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah dan surat lain yang dibaca oleh imam. Jadi ketika sholat yang dijaharkan tadi, apa aja sholat yang dijaharkan itu, yang atau dikeraskan atau dinyaringkan itu di sholat subuh, isya, dan maghrib ya. Itu ketika imam sedang membacakan surat Al-Fatihah gitu ya, sama surat-surat Quran yang lain, kita sebagai makmum itu harus mendengarkan, tidak boleh sama-sama dikeluarkan juga, dijaharkan juga, meskipun kita sudah tahu misalnya udah hafal nih sama surat Al-Fatihah atau surat-surat lainnya kayak gitu. Nah, yang ketujuh, makmum mengucapkan semua bacaan sholat dengan pelan, kecuali bacaan amin setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Nah, kita ketika menjadi makmum, kita bacaan-bacaan sholat kita itu harus di dalam hati atau di pelan gitu ya, pelan gitu. Tidak boleh terdengar ke yang lain karena khawatirnya nanti akan mengganggu yang lain. Dan kita kan sedang sholat berjamaah, maka yang wajib dijaharkan itu hanya imam saja, kita mengikuti imam kayak gitu. Nah, pelan aja ya kayak gitu. Kalau misalnya kita sedang berjamaah, tidak boleh digandengin gitu ya, dikeraskan gitu ya bacaan kita. Nah, kecuali nih ada bacaan amin tadi setelah imam yang dijaharkan gitu. Yang kedelapan, bagi makmum masbuk atau yang terlambat, hendaklah mengikuti imam sesuai yang dilakukan imam hingga sholat ditutup salam.
Sesudah imam mengucapkan salam, makmum masbuk berdiri lagi untuk menyempurnakan sholatnya. Jadi, ketika kita masbuk nih terlambat, kita jadi makmum yang terlambat ketika sholat tidak mendapatkan surat Al-Fatihah misalnya, nggak bareng, kita tidak nyimak bacaan Al-Fatihah imam itu sendiri. Nah, kita tidak harus membaca sendiri, tapi mengikuti imam karena kita sedang sholat berjamaah gitu. Jadi harus mengikuti imam itu sendiri. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita lanjut nih, kan tadi gimana sih caranya kita ketika tata cara makmum yang masbuk atau yang terlambat gitu ya. Ketika kita sholat, kita nih pengen berjamaah tapi kita terlambat gitu ya ketika akan berjamaah, misalnya ada keperluan lain atau keterlambatan lain gitu ya, makanya kita terlambat. Nah, gimana sih caranya kita ketika menjadi makmum yang terlambat atau yang disebut dengan makmum masbuk kayak gitu ya. Kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, tata caranya. Nah, tata cara yang pertama, makmum masbuk sempat melakukan takbiratul ihram sebelum imam ruku, maka ia harus membaca Al-Fatihah sampai ayat terakhir yang mungkin dibaca. Nah, catatan, bila surah Al-Fatihah belum selesai dibaca sedangkan imam telah ruku, ia tak perlu menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah, langsung mengikuti ruku imam. Jadi, misalnya nih, kalian berjamaah dan masbuk terlambat, tapi imamnya itu sudah membaca surat-surat ayat pilihan di dalam Al-Quran, misalnya di surat Al-Bayyinah, misalnya sudah surat Al-Fatihah, imam itu membaca surat Al-Bayyinah. Nah, kita terlambat ketika imam itu sedang membacakan surat Al-Bayyinah. Nah, kewajiban kita takbiratul ihram, langsung takbiratul ihram niat. Nah, kita lanjut untuk membaca Al-Fatihah dari ayat awal sampai ayat akhir. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya gini, misalnya kasusnya kalau misalnya saya ketika takbiratul ihram, imam itu membacakan surat Al-Bayyinahnya itu sudah ayat terakhir. Terus kan kita harus membaca Al-Fatihah nih sampai akhir, tapi tidak keburu-keburu ruku. Dan kita langsung saja ruku mengikuti imam, insya Allah pahala dan bacaan Al-Fatihah akan didapati oleh imam gitu. Nah, selanjutnya, jika makmum nih, kan tadi ketika surat lain ya, surat Al-Quran pilihan lain, kita masbuknya. Nah, gimana kalau misalnya jika makmum ini datang pada saat ruku, ketika imam ruku, maka kita yang harus dilaksanakan adalah takbiratul ihram, langsung ruku, kayak gitu. Nah, kenapa sih kalau misalnya ruku tapi kan nggak sempat baca Al-Fatihah? Nah, tidak apa-apa karena sepanjang masih mendapati ruku bersama imam, kita sebagai makmum tetap terhitung 1 rakaat. Terdapat dalam kitab Al-Jazairi kayak gitu. Kalau misalnya nih kita makmum masbuk atau yang terlambat, terus imam langsung udah ruku, langsung aja ruku. Nah, nggak usah baca Al-Fatihah karena kan di sini tetap terhitung 1 rakaat, insya Allah. Nah, tapi kalau misalnya kita lebih dari ruku, itu harus diganti lagi nanti ketika sudah imam salam, kita diganti lagi untuk menyempurnakan rakaat yang kita tidak mendapati gitu ya.
kayak gitu. Hitungan ketika kita menjadi makmum masbuk. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, bagaimana jika makmum yang datang pada saat imam dalam posisi gerakan setelah ruku, misalnya, yakni i'tidal, sujud, atau duduk di antara dua sujud, nah, atau lagi tahiyat awal misalnya. Nah, maka makmum tersebut dianjurkan langsung mengikuti gerakan yang sedang dilakukan oleh imam dan diawali melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu. Nah, setelah sholat imam selesai atau setelah imam membaca salam misalnya, makmum berdiri lagi untuk melanjutkan atau mengganti kekurangan rokaatnya. Nah, itu dia ya. Jadi perhitungan satu rokaat itu ketika kita masbuk gitu ya, ketika berjamaah, lebih dari ruku, yakni misal langsung i'tidal atau sujud dan duduk di antara dua sujud atau langsung tahiyat, kita harus menggantinya lagi, berdiri lagi ketika nanti imam setelah salam gitu ya, mengganti kekurangan rokaatnya. Jadi kalau misalnya setelah ruku itu tidak dihitung rokaatnya, tapi kalau misalnya kita masbuknya misalnya sebelum ruku atau ketika ruku itu masih dihitung satu rokaat, seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya masbuknya itu setelah ruku, misalnya imam itu lagi tahiyat awal, kita takbiratul ihram terlebih dahulu, baru langsung tahiyat aja, nanti terakhir nanti kita ganti ketika imam sudah salam, kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembahasan yang kita bahas. Menarik banget nih mengenai tata cara kita berjamaah yang bakalan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Semoga semuanya paham dengan yang Ibu sampaikan dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita ada penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran itu apa sih? Penilaian untuk mengevaluasi siswa-siswa semuanya, apakah sudah paham, sejauh mana sudah paham materi yang Ibu sampaikan. Dan tugasnya itu yang pertama ada lembar kerja siswa, dan yang kedua itu ada kuis di e-learning. Untuk itu, siswa-siswa semuanya jangan lupa untuk mengerjakan kewajibannya, yakni mengerjakan tugas. Ada di LKS dan kuis di e-learning. Jangan lupa untuk dibuka lagi e-learningnya dan dicek kembali nih LKS mana saja yang belum dikerjakan atau yang belum sempat dikerjakan yang minggu lalu, dan jangan lupa untuk mengerjakan yang minggu sekarang, dan jangan lupa juga kuis di e-learning, seperti itu. Nah, itu dia mengenai pembahasan kita. Jangan lupa tadi pembahasan kita tentang sholat berjamaah, tentang tata cara berjamaah itu sendiri, apa itu jahar atau itu sir, atau bagaimana sih tata cara makmum masbuk itu kayak gimana. Seperti itu ya, kita sudah bahas, alhamdulillah, dan sampai ke penugasan pun Ibu sudah sampaikan. Nah, jika ada siswa-siswa semuanya masih ada yang masih bingung mengenai materi ini, boleh nanti langsung menghubungi Ibu Nisa Nurjana. Jangan lupa disebutkan nama kelasnya gitu ya, boleh lewat WA atau langsung menemui Ibu ya. Nah, itu dia ya pembahasan kita mengenai tata cara sholat berjamaah. Kita cukupkan. Nah, ada quotes nih untuk penyemangat kita belajar meskipun kita dibatasi ruang dan waktu, tapi kita nggak boleh nih menurunkan semangat kita untuk belajar. Ada salah satu kata-kata dari Imam Syafi'i bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Makanya kalau misalnya sekarang kita lelah dengan belajar, kamu harus siap dengan
keperihnya kebodohan. Nanti penyesalan itu pasti di akhir. Makanya yuk manfaatkan waktu belajar siswa-siswa semuanya hari ini, dan jangan pernah merasa lelah ketika belajar. Seperti itu. Untuk itu mari kita cukupkan pertemuan kali ini. Kita membaca hamdalah bersama-sama, alhamdulillah, dan diakhiri dengan doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum